Barakallah. 2 orang. Boleh? Saya udah jawab dari sini? Ya. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Kelihatannya Pak Ustaz masih punya waktu kira-kira 15 menit maksimal. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu satu atau 2 orang yang mungkin ingin bertukar pikiran. Saya tidak mau ingin bertanya, Pak Ustaz tadi sudah menjelaskan, beliau tidak akan menggurui di sini. Yang pertama silakan Prof. Jamal, mungkin yang selanjutnya Pak Hasrul. Silakan Prof. Jiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira saya tidak boleh berpanjang-panjang ini Pak Ustaz karena nanti dianggap menggurui. Saya masih banyak berpikir dan merenung tadi ketika menyinggung masalah keseimbangan dunia akhirat, menyeimbangkan antara kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual. Tapi kalau kita lihat upaya-upaya para pemikir ini, pemikir Islam, pemikir bangsa, kadang-kadang itu porak-poranda tak mampu mengendalikan satu hal yang saya lihat baik itu di dunia, termasuk Amerika saat ini yang kacau balau karena masalah perpecahan silaturahmi di bidang politik tadi itu. Saya pun mengamati waktu Pak Uwas digadang-gadang untuk menjadi calon pemimpin negara, lalu kemudian menolak. Saya bertanya-tanya, apakah memang ini yang harus kita lakukan? Kita menolak aja jadi pemimpin supaya seperti apa? Ini yang saya mau dapat pencerahan dari Pak Ustaz. Bagaimana sebaiknya kita menyikapi secara Islami pilkada lebih dekat lagi ini, mungkin bulan-bulan Desember, dan ini adalah sumber perpecahan umat yang saya lihat yang belum mampu kita selesaikan di Indonesia, dan saya kira di dunia juga seperti itu. Adakah rumus-rumus kiat-kiat supaya kita bisa meredam ini dan memperkuat silaturahmi, tapi proses demokrasi bisa jalan, kebangsaan bisa mulus dengan kekuatan Islam dan kekuatan pemikir-pemikir Islami tentunya, dan kira-kira kita berkontribusi seperti apa yang untuk memuluskan ini. Sekian, Pak. Baik. Izin boleh. Terima kasih Profesor Jamal. Jadi saya ada membaca buku tipis judulnya Al-Munqidh Minad Dhalal, penyelamat dari kesesatan, ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505 Hijrah bertepatan dengan 1111 Masehi. Saya ingat karena mudah mengingatnya. 505 1111. Jadi Al-Ghazali ini dulu sampai pada puncak popularitas. Kalau dia ceramah di Baghdad, maka yang mengikut dia di belakang itu 70.000 orang. Jadi sangat populer waktu itu. Belum ada YouTube aja udah begitu terkenalnya. Bagaimana kalau Al-Ghazali itu hidup sekarang? Lalu sampai pada puncak popularitas itu, Al-Ghazali menjadi rektor di Universitas Nizamiyah. Nama rajanya waktu itu Nizamul Muluk. Usianya 37 tahun. Jadi pada puncak karir, pada puncak, di tengah masyarakat dia populer, di tengah kampus dia sampai pada puncaknya, dia punya penyakit galau, shock. Sampai akhirnya dia melihat, untuk apa semua ini? Jabatan dengan popularitas ini untuk apa? Dia melihat di tepi sungai ada kayu. Kayu itu bengkok. Tapi kemudian ketika ditarik kayu itu lurus. Betapa ternyata mata ini menipu. Mata menipu. Yang kita lihat bengkok, ternyata ketika ditarik lurus. Mata tidak benar melihat sesuatu. Berapa banyak kita tertipu oleh mata. Ketika kita lihat di YouTube tua, ternyata muda. Akhirnya Al-Ghazali merasakan ada suatu keraguan tentang panca inderanya. Kalau begitu mataku tidak benar, telingaku juga tidak benar. Kalau begitu akalku juga tidak benar melihat dunia ini. Itulah sebabnya Al-Ghazali masuk ke dalam tasawuf. Jadi awalnya Al-Ghazali itu pemikir yang luar biasa. Makanya dia membantah filsafat habis-habisan. Kata dia akal itu semu. Maka dia bantah filsafat. Dia tulis buku berjudul Tahafud Al-Falasifah, jatuhnya filsafat. Dia membantah Syiah. Dia tulis buku judulnya Fadaih Al-Batiniyah. Dia juga membantah pemikiran yang tidak sesuai. Sampai akhirnya dia berkelana selama 11 tahun. Lalu kemudian dia menemukan apa yang dia sebut dengan ma'rifah. Ma'rifah adalah pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala setelah habisnya wahyu, yaitu dengan cara ilham, dan ilham itu diperoleh dengan riyadhah, menahan makan,
menahan minum, menahan hawa nafsu. Akhirnya dia sampai pada puncak pengetahuan yang sempurna itu ketika dia ditanya orang, apa ma'rifah itu wahai Ghazali? Ghazali menjawab, nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi, cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Jadi ketika kita lawan keinginan-keinginan ini, maka disitulah Allah akan memberikan suatu pengetahuan yang sempurna. Dia ceritakan secara singkat dalam Al-Munqidh Minadh Dhalal. Artinya apa? Bahwa segala yang kita lihat ini belum tentu hakikat yang benar. An-nasu niyam, kata Sayyidina Ali. Manusia ini seperti orang tidur. Kita ini semua tidur. Falamma matu intabahu. Nanti ketika dia mati barulah dia sadar bahwa dia sebenarnya dalam tidur panjang dengan mimpi yang indah sekali. Ada yang mimpi jadi ustadz viral, ada yang mimpi jadi guru besar. Dan setelah mati barulah sadar, sementara yang kita bawa bekal mati itu sebenarnya hanyalah 2 rakaat di waktu pagi duha, 2 rakaat di tengah malam, dan beberapa khutbah di masjid yang menyegarkan umat. Itu pun kalau ada yang mendengar karena sebagiannya tidur panjang, dan sisanya hanyalah seperti debu yang diletakkan di telapak tangan lalu dihembuskan dan hilang, tidak bermakna. Oleh sebab itu menjadi guru besar, menjadi dosen adalah bagaimana kita membawa mereka, walaupun bukan kajian tafsir, bukan hadis, tapi dengan sesuai dengan keilmuan kita masing-masing. Apakah di fakultas kedokteran, apakah di perikanan, apakah di pertanian, apakah di peternakan, bagaimana dengan ilmu-ilmu yang semuanya datang dari Allah ini bisa melembutkan hati, bisa bermanfaat buat masyarakat. Apakah ada jaminan orang belajar hadis lebih dulu masuk surga daripada peternakan? Belum tentu. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling takut kepada Allah. Yang paling mengerikan itu adalah ada orang yang kelihatannya mencari dunia, tapi sebenarnya dia cari akhirat. Tapi yang paling menakutkan daripada itu, ada yang kelihatannya mencari akhirat, tapi sebenarnya dia mencari dunia. Oleh sebab itu, saya selalu merasa, jangan-jangan kau Abdul Somad diundang ceramah, diundang khutbah, diundang doa, diundang tabligh akbar, nampaknya kau seperti mencari akhirat. Tapi sebenarnya yang kau cari dunia. Yang kau cari berapa subscriber, berapa follower. Mereka kelihatannya mencari dunia. Yang mereka ajarkanlah ilmu medis, yang mereka ajarkan ilmu kedokteran, yang mereka ajarkan ilmu farmasi. Tapi di balik itu sebenarnya mereka sedang mencari akhirat. Nanti baru kita benar-benar tahu posisi kita di hadapan Allah pada saat Allah memperlihatkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun kebaikan itu kau buat akan tampak di ujung matamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun menyikapi dunia seperti saat ini, memang yang paling baik kita memposisikan diri untuk menjadi kepala daerah, karena dengan punya kekuasaan kita bisa lebih banyak berbuat. Maka saya pesankan ke 2 sahabat saya ini, kalian berdua saya bilang kalau kalian punya potensi mampu jadi kepala daerah, calonkan diri kalian. Yang satu namanya Ustadz Benyamin, yang satu namanya Ustadz Hasbi. Cuman ini bermasalah kalau mereka berdua ini berkoalisi, Bunyamin dengan Hasbi itu di baleho, nama itu tidak baik sama sekali. Maka saya bilang saya pun nanti menjadi jurkamnya payah itu untuk bersuara. Tapi artinya apa? Ada salah seorang Ustadz, supportlah saya jadi kepala daerah. Saya bilang 3, dengar baik-baik. Tanggup kak kamu 3 ini? Ada satu kepala daerah itu awalnya bisnismen, lalu menang di pilkada. Apa keluhan dia? 1, dulu saya punya waktu untuk keluarga Sabtu Ahad berlibur. Sekarang tidak. Kenapa? Karena hari Sabtu Ahad itulah orang ramai bertamu ke rumah saya karena dia sangka saya libur. Kedua, dulu ketika saya masih bisnismen uang banyak. Sekarang bisnis terlantar, tidak bisa saya kontrol karena saya mesti menjadi kepala daerah. Otomatis pendapatan berkurang, pengeluaran lebih besar. Tapi ada yang ketiga Ustadz. Apa itu? Saya merasa ada kepuasan batin karena saya bisa alokasikan APBD untuk penggali kuburan. Saya bisa buat uang ini untuk pondok tahfiz Quran. Saya bisa arahkan uang ini. Maka beberapa orang yang datang untuk minta pendapat, kontribusi pemikiran. Bagaimana kalau saya mencalon Pak Ustadz? Saya tanya, siap tidak kamu kehilangan 2, dapat 1. Yang 2 ini jelas, yang 1 ini belum jelas. Kalau siap, silakan maju. Kalau tidak, siap-siap gila. Karena kalah pasti, menang belum tentu. Yang menang itu selalu menang, walaupun calonnya tidak menang, dia tetap menang. Itu tim sukses. Yang namanya tim sukses itu tidak pernah kalah.
Oleh sebab itu saya hampir sampai hari ini alhamdulillah di Sulawesi Selatan kita juga banyak pilkada. Maka saya tanya ke Ustadz, nanti kalau saya datang ke sana ada calon-calon? Tidak. Karena calon-calon ini saya tidak mesti mengangkat tangan dia, tidak perlu pose 2, nomor 3, nomor 4. Foto saja pun kadang sudah bisa dijadikan baleho. Oleh sebab itu maka alhamdulillah maka saya tidak datang tiba-tiba saja masuk ke suatu kota, tidak. Tapi ada sahabat-sahabat yang tahu ini bahaya, ini lampu kuning, ini lampu merah. Tapi mendudukkan orang soleh untuk dapat jabatan kekuasaan seperti mendudukkan Nabi Yusuf alaihissalam penjaga perbendaharaan Mesir, maka kalau bisa kita mampu, kita yang duduk di situ. Tapi kalau kita tidak mampu, kita dudukkan orang yang baik. Kalau kita juga tidak mampu, maka kita berdoa supaya Allah menempatkan yang baik. Alhamdulillah di beberapa kabupaten kota saya menghimbau masyarakat, ketika Anda mengambil paku untuk mencoblos kertas, sesungguhnya saat itu bukan hanya sekedar mencoblos kertas, tapi itu adalah persaksian di hadapan Allah. Saya hamba Allah bersaksi orang ini layak menjadi bupati, wali kota, gubernur saya 5 tahun ke depan. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Pertama syirik, insya Allah kita selamat dari syirik. Yang kedua uququl walidain, insya Allah kita selamat dari durhaka. Yang ketiga yang paling mengerikan, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Maka jangan sampai kita memberikan kesaksian palsu. Saya tidak berani memberikan kesaksian palsu, karena kesaksian palsu itu akan ditanya. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati dan pikiran. Dengar baik-baik, lihat baik-baik, pikirkan baik-baik. Dengar baik-baik, bagaimana track recordnya? Lihat baik-baik, baca. Pikir baik-baik, istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala, supaya diselamatkan Allah. Saya merasa tidak sanggup mampu untuk duduk di situ, tapi saya berusaha mencerdaskan umat, karena kita tinggal bukan lagi di kerajaan Goa, di kerajaan Bugis Makassar, tapi kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita pakai sistem demokrasi. Dalam demokrasi, suara terbanyak adalah suara Tuhan. Maka kita mesti mensupport kalau menurut kita benar. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu tidak akan terjebak pada itu. Kenapa? Karena dijaga oleh status PNS. PNS itu selamat, salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah. Karena dia tidak akan bisa terjebak. Ustaz kok tahu? Karena dulu saya PNS. Demikian Prof jawab. Afwan, barakallahu. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya saya persilakan Pak Dr. Hasrul. Insya Allah sebentar lagi ini Profesor Hukum Pak Ustaz. Jadi lagi mengusul Profesor beliau. Silakan Pak Prof Lulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Senang ketemu Ustaz selama ini di YouTube terus, Ustaz. Alhamdulillah. Dan tetap saya subscribe sebentar ini. Pertanyaan tadi yang tadi Ustaz terakhir katakan, kenapa, ini kan di kampus Ustaz, kenapa Ustaz mundur jadi dosen? Apa karena mau ngejar akhirat? Terima kasih, Ustaz. Pertanyaan Dr. Hasrul, yang bertanya Dr. Hasrul, tapi pertanyaannya selevel profesor. Karena tak lama lagi akan jadi profesor, insyaallah. Amin. Jadi saya tidak bisa jawab di depan orang banyak karena akan menjadi fitnah. Jadi saya akan jawab 4 mata dengan Dr. Hasrul. Insyaallah. Jadi saya selalu mengajarkan bagaimana berislam itu tidak difahami secara lugu. Jadi saya selalu mengatakan di mana-mana, mumpung tanda tanganmu masih berlaku, wahai gubernur, wali kota, menteri, presiden, pakailah untuk menolong agama Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi jangan sampai kita meninggalkan dunia. Jadi kalau saya jadi dosen, ada 3 yang bisa saya sentuh di masyarakat ujung. Masyarakat ini kan ujung tombaknya, pucuk-pucuknya dapat. Tapi akar pohon kayu juga mesti kuat. Itulah intelektual. Jadi nampaknya memang kalau saya masuk ke kampus, di kelas itu ada 25 orang, tapi saya sedang membentuk pemikiran mahasiswa saya. Maka saya amat senang masuk ke dalam kampus. Jadi saya tidak meninggalkan kampus karena ingin mengejar akhirat, lalu kemudian tidak. Kampus mesti disentuh. Ada 3 yang tidak boleh ditinggalkan. Pertama, masyarakat umum. Yang kedua, kampus. Karena kampus itu adalah akarnya. Pohonnya boleh tumbang, tapi akarnya tidak boleh tercabut. Akan tumbuh tunas-tunas yang baru. Dan yang ketiga adalah
penguasa. Penguasa juga mesti didekati, diarahkan ke jalan Allah. Kalau kita sanggup menjadi penguasa, kita duduk di situ. Kalau tidak sanggup, maka kita mendudukkan orang-orang yang layak, seperti yang dilakukan oleh nabi-nabi zaman dulu, mensolehkan pemimpin-pemimpin. Seandainya engkau tahu doamu itu dikabulkan, diterima Allah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 241 Hijrah di Baghdad, kalau kau tahu doamu itu dikabulkan Allah, mintalah doa hanya satu saja, doa pemimpin yang adil. Karena kalau dapat satu, maka keadilannya sampai ke seluruh negeri yang ada wilayah kekuasaannya di sana. Oleh sebab itu, menjadi dosen adalah impian setiap orang. Saya menjadi dosen adalah impian saya, karena saya dulu bercita-cita selesai S1 saya pulang, saya mesti S1 nilainya tidak boleh makbul. Karena dulu di Al-Azhar ada aturan kalau makbul tidak boleh S2, maka ada istilah makbul indallah. Karena tidak bisa S2. Setelah itu saya pulang, saya mencari beasiswa, saya dapat, saya lanjutkan ke Maroko. Lalu kemudian setelah itu saya pulang, saya jadi dosen, saya tetap mengurus pangkat, walaupun saya ceramah, saya ngurus pangkat. Dan setiap laporan beban kinerja dosen BKD, saya dosen pertama yang melapor. Tidak pernah saya tinggal, absen juga tidak pernah tinggal. BKD saya dosen pertama melapor. Dan mengurus pangkat juga saya duluan. Sampai akhirnya kata yang menerima bagian administrasi, Ustadz sudah naik golongan 3D. Dan tidak akan mungkin 4A kalau tidak doktor. Khalidina fiha 3D. Kekal selamanya di 3D. Tidak akan mungkin 4A kalau tidak doktor. Maka Ustaz mesti doktor. Gayung bersambut. Sahabat saya dapat program doktor 5.000, saya pun mendaftar. Kemudian saya sidang PhD 24 Desember 2019, dapat gelar doktor. Doktor dulu tidak bisa 4A karena tidak ada ijazah doktor. Sekarang ijazah doktornya ada, PNS-nya tak ada. Betapa tidak semua kemauan kita tercapai. Oleh sebab itu saya keluar bukan karena mengejar akhirat, karena bagi saya menjadi dosen, menjadi PNS itu juga bisa berselancar menuju akhirat. Adapun jawaban khususnya nanti kita akan empat mata insya Allah. Kayaknya yang 4 mata memang itu yang ditunggu Pak Lulu kayaknya. Baik Pak Ustadz, saya mohon izin Pak Ustadz, saya ingin menambah satu pertanyaan. Ini yang saya sampaikan tadi, kebetulan kami di UNAS itu ada beberapa masjid musola, dan saya ingin mempersilahkan salah seorang dari ketua asosiasi pengurus masjid kampus. Itu beliau dekan Fakultas Kedokteran, profesor juga. Jadi saya ingin mempersilahkan beliau memberikan apakah komentar atau pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bulu, dekan Fakultas Kedokteran Universitas. Izin Bu Rektor. Jadi saya ditunjuk sama Bu Rektor untuk menjadi pengurus asosiasi masjid kampus Pak Ustaz. Di Unhas ini ada sekitar 10 masjid kecil, ada di fakultas, ada musola-musola. Oh, banyak. Yang masjid yang terbesar kita itu di pintu 1, Masjid Unhas. Bukan dari situ Pak Ustaz. Saya masuk di Unhas ini tahun 1985, hampir 40 tahun yang lalu. Tapi kalau saya bagi 40 tahun itu menjadi 3 zaman, saya melihat ada pergeseran-pergeseran nilai antara kehidupan mahasiswa di kampus ini yang hubungannya dengan aktivitas kemahasiswaan dengan aktivitas anak-anak masjid. Pada tahun 90-an, saya melihat bahwa yang mengurusi lembaga-lembaga kemahasiswaan itu adalah anak-anak yang hampir DO, yang beringas-beringas, yang pelariannya ke organisasi mahasiswa. Kemudian masjid itu diisi oleh anak-anak kampung yang tempat-tempat kosnya itu yang biasa-biasa, sehingga dia pergi ke masjid belajar bersama. Begitu tahun-tahun 2000-an, perasaan saya dan mungkin juga teman-teman di sini juga merasa bahwa tahun 2000-an itu lembaga kemahasiswaan sudah mulai diisi oleh anak-anak pintar, anak-anak milenial. Tapi anak-anak masjid sudah mulai diisi oleh anak-anak pesantren yang suka menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Masih terpisah Ustaz. Tapi saat ini begitu saya bergaul dengan
10 musalla masjid di kampus ini ada pergeseran yang Masya Allah, menurut saya ini adalah pergeseran yang sangat bagus. Ada Bapak RT sini Perasunan, pengurus lembaga kemahasiswaan saat ini itu adalah notabene ada anak-anak masjid, dan mereka itu anak-anak pintar, dan rupanya anak-anak masjid sekarang ini yang mengurusi masjid itu anak-anak yang banyak juga mengurusi organisasi mahasiswa, dan mereka anak-anak pintar, dan jarang di antara mereka yang diopo Ustaz. Bahkan kalau ada wisudaan, misalnya syukuran di masjid saya diundang, kau ternyata sudah selesai ya Pak, saya Alhamdulillah selesai 4 tahun pas, saya hafal 15 juz selama tinggal di masjid, Masya Allah. Ada pergeseran Pak Ustaz, dari tahun 80-an, tahun 2000-an sampai saat ini, kita ini seperti sangat bangga dan penuh harapan, karena organisasi mahasiswa ini diisi bukan semuanya, tapi hampir sebagian besar menurut saya itu sudah anak-anak yang sangat elok budinya, itu mantan pengurus masjid yang menghafal Al-Quran, dan prestasinya bagus-bagus. Bahkan pernah sekali Ibu Rektor mengisuda sini, anak tepat waktu dari Fakultas Hukum itu anak penghafal Al-Quran. Dan saya ingin menyampaikan ini di depan Pak Ustaz, mungkin memang ada pergeseran lebih baik saat ini di dunia kampus dan di persoalan karakter anak-anak mahasiswa kita di anak-anak masjid. Ada informasi Pak Ustaz, saya pikir Ustaz Somad tahu kira-kira bagaimana gelombang-gelombang mahasiswa saat ini yang sudah mulai rasa dekat dengan masjid, tapi mereka juga ingin menjadi orang intelektual. Dan itulah harapan-harapan bangsa ke depan. Bagaimana kira-kira Pak Ustaz pendapatnya setelah beberapa lama di Kairo, kemudian kembali ke tanah air, melanjutkan buah ke sana kemari, bergaul dengan anak-anak muda, karena kelihatannya seperti ini pergerakan dan nuansa pergeseran kemahasiswaan di kampus, khususnya di Universitas Hasanuddin. Terima kasih Ustaz. Di UNS kami ada jalur menerima masuk tanpa tes bagi penghafal Al-Quran. Oh, Masya Allah. Berapa juz, lagi sampai 30 juz, dia baru 25 juz. Program khusus. Ya. Barakallah. Analisa yang pertama kali saya dengar, belum pernah saya dengar sebelumnya, belum pernah saya baca, tentang pergerakan mahasiswa kampus dengan masjid tahun 80-an, 2000-an, 2020-an. Ternyata begitu kalau profesor spesialis mata menjadi pengamat. Jadi kalau hanya sekedar dokter mata, yang dilihatnya hanya mata dan kabel-kabel yang ada di mata orang, itu saja. Tapi kalau dia punya perhatian ganda, mengamati bagaimana masjid, yang dulu sebelumnya masjid itu diisi oleh anak-anak kampung, hanya sekedar menginap numpang tidur di masjid, lalu kemudian yang aktivisnya adalah yang brutal, beringas karena gagal DO, tidak tamat-tamat, lalu kemudian terjadi perubahan, yang mengisi di masjid ini adalah mulai penghafal Quran, tapi yang intelektualnya tetap terjadi pergeseran antara air laut dengan air sungai, tidak ketemu. Tapi kemudian apa yang terjadi pada tahun 2020-an, dia sebagai aktivis kampus, dia yang mahasiswa brilian cerdas, dia juga sebagai aktivis masjid. Kabar gembira bagi saya yang berceramah, makin semangat untuk menyuarakan ini, dan orang-orang yang sudah hampir putus asa, apa tidak putus asa dengan narkoba, dengan prostitusi, LGBT, ternyata ada harapan baru dari Prof. Oleh sebab itu ini akan saya sampaikan, akan saya tulis dalam update status saya nanti malam, supaya kampus-kampus ini bangkit bersemangat. Jadi kalau yang era 2020-an yang hari ini dia sebagai aktivis kampus yang juga penghafal Quran, dia aktivis kampus tapi dia juga bisa jadi imam di masjid hari ini, maka 10 tahun akan datang, dia yang akan menjadi pejabat, dia akan menjadi entrepreneur, dia akan menjadi dokter spesialis, dia akan persis seperti yang saya ceramahkan selama ini. Jadi ini adalah cita-cita. Andai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, idza waqa'an ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyughrisha, tanamkanlah. Kita mati, kita tidak sempat mencicipi manis buahnya, kita tidak sempat bernaung di bawah daunnya yang rimbun, tapi insya Allah pahalanya mengalir. Mungkin kita tidak dapat tiga-tiganya,
Shadaqatun jariyah, kita tidak kaya. Ilmun yuntafa'u bih, mungkin ilmu kita tidak ikhlas, tapi ada satu dapat, waladun solihun. Tidak hanya anak biologis, tapi lebih daripada itu adalah anak pemikiran kita, anak yang kita didik. Maka insya Allah mahasiswa-mahasiswa ini ke depan, mereka yang akan memimpin negeri ini ke depan insya Allah. Saya tidak banyak komen tentang analisa Prof, tapi itu saya kira pandangan yang luar biasa, membuat kita semakin yakin tentang bahwa anak-anak muda, syabun nasya'a fi ibadatillah, anak-anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaitannya dengan mahasiswa ke Al-Azhar, saya kira juga terjadi perubahan yang luar biasa. Saya ketika pulang dari Sudan, itu ada salah satu anak yang dia juga dari fakultas kedokteran ke Sudan untuk mengambil pendidikan agama Islam. Nah, jadi terjadi pergeseran. Dulu kan tidak begitu. Dulu itu kalau anak itu sudah tidak lulus di universitas negeri, tidak juga lulus di mana, kalau gitu kau kukirim aja lah ke Mesir. Nah, sehingga pulangnya pun tidak jadi Musa, banyak juga yang jadi Fir'aun. Akan tetapi terjadi pergeseran yang luar biasa. Sekarang yang dikirim itu adalah anak yang hafal Quran, yang berprestasi, sehingga mereka ketika pulang nanti juga akan bagaimana inputnya, begitu juga outputnya. Jadi pernah kami beberapa dosen duduk waktu saya masih aktif, bagaimana kita membahas kurikulum mata pelajaran ini. Jadi kita waktu itu berdebat di hotel untuk membuat ini silabus. Lalu ada salah satu sahabat kami, dosen, dia katakan gini, kita tidak usah terlalu ngotot untuk memasukkan materi ini. Jangan-jangan kita mempersiapkan makanan Raja Wali, tapi sebenarnya yang akan memakan ini hanya bebek kampung. Nah, jadi yang terjadi sekarang, alhamdulillah tidak begitu. Jadi intelektual dia, aktivis dia, hafal Qurannya juga hebat, sholat berjamaahnya juga mantap, dan mereka ini adalah generasi-generasi tahfiz dan good looking, insya Allah. Ke depan mereka ini yang akan membangkitkan semangat. Ganteng-ganteng mereka. Demikian Prof. Terima kasih masukannya. Jazakumullah khairan.